wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 2. Sudah ganti buku ya Nak ya. Sekarang udah tema 2, yang kemarin tema 1. Hari ini subtema 1 dengan muatan IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui macam-macam sumber energi. Yang kedua, mengetahui manfaat sumber daya alam yang berhubungan dengan sumber energi. Sumber energi yaitu segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Macam-macam sumber energi. Yang pertama, energi matahari. Kedua, energi bumi. Yang ketiga, energi gerak. Yang keempat, energi listrik. Dan yang terakhir, energi kimia. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi bumi. Bunyi dihasilkan oleh sumber bumi yang bergetar. Alat musik drum dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh angin dan air yang mengalir. Sebuah kapal dan kincir angin adalah contoh benda yang digerakkan oleh angin. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Salah satu manfaat energi listrik adalah menerangi rumah pada malam hari. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dari bahan-bahan kimia, contohnya baterai dan aki. Tubuh kita juga membutuhkan sumber energi kimia yang berasal dari nasi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Contoh perubahan energi. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa berjalan dan beraktivitas. Yang kedua, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Yang ketiga, energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, lilin yang dibakar. Dan yang terakhir, energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu contohnya proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Macam-macam perubahan bentuk energi. Berikut tabelnya. Perubahan bentuk energi yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik, kompor, oven, dan microwave. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pengisian akumulator atau aki, charger batu baterai. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya mixer, AC, pompa air, mainan anak-anak seperti mobil mainan dan kipas angin listrik. Yang keempat, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu, tabung lampu, layar televisi, layar monitor komputer. Yang kelima, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pemanfaatan teknologi panel surya. Yang keenam, energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, atau mengeringkan hasil panen, padi, jagung. Yang ketujuh, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, bel listrik, alarm, dan TV.
Manfaat cahaya matahari bagi kehidupan kita. Yang pertama, sumber penerangan. Matahari bermanfaat untuk penerangan. Sangat dibutuhkan oleh makhluk-makhluk di bumi, terutama manusia, untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua, membantu proses fotosintesis. Tumbuhan terutama yang mengandung klorofil melakukan fotosintesis untuk melangsungkan hidup. Dalam proses itu, tumbuhan akan menghasilkan oksigen, di mana itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Yang ketiga, penghasil listrik. Cahaya matahari bisa dikonversi menjadi energi listrik yang sangat berguna bagi kehidupan manusia modern. Selain tak terbatas, energi listrik dari cahaya matahari tentu saja juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Yang keempat, sumber nutrisi terbaik. Cahaya matahari berguna bagi pertumbuhan tanaman karena memberi nutrisi cukup bagi tumbuhan. Yang kelima, menjaga temperatur tumbuhan. Cahaya matahari yang pas akan menjaga temperatur tumbuhan itu tetap stabil. Yang keenam, membantu proses pengeringan. Proses pengeringan dibutuhkan seperti saat sedang menjemur pakaian, padi, dan sebagainya. 7. Menunjang kesehatan tulang. Sinar matahari pagi sebelum jam 8 sangat berguna bagi kesehatan tulang. Ia mampu mengubah provitamin D dalam tubuh menjadi vitamin D. Vitamin inilah yang menunjang kesehatan tulang. Energi alternatif. Energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga lebih merujuk pada suatu teknologi yang dapat digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi yang baru. Manfaat energi alternatif bagi kehidupan manusia. Di sini ada 8. Yang pertama, energi alternatif bisa digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. 2. Energi alternatif dapat menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, energi alternatif juga bisa diperbarui, misalnya bahan bakar minyak yang saat ini dalam bentuk bensin. Yang keempat, energi alternatif dapat menggerakkan kendaraan yang digunakan oleh manusia. Dan yang kelima, mampu menggantikan menggunakan bahan bakar fosil yang bisa habis dan menyebabkan pemanasan global dengan menggunakan energi biomasa. Dan yang keenam, dapat mengubah bahan kimia menjadi energi listrik. 7. Perawatan teknologi juga menjadi lebih mudah. Yang terakhir, dapat digunakan untuk menghasilkan bahan makanan dengan menggunakan energi matahari. Contoh sumber energi alternatif itu ada 6. Yang pertama, panas matahari sebagai alternatif energi terbarukan. 2. Jadikan panas bumi menjadi pembangkit listrik. Yang ketiga, memanfaatkan angin sebagai sumber energi terbarukan. 4. Hydropower untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang 5. Sumber energi alternatif gas alam. Dan yang 6. Sumber energi alternatif hidrogen. Cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, ketika pagi dan siang hari lampu dimatikan. Yang kedua, matikan TV dan laptop jika tidak digunakan. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Dan yang keempat, menggunakan fasilitas transportasi umum. Dan yang kelima, mematikan AC jika tidak digunakan. Yang keenam, menggunakan mesin cuci dan dispenser sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, bijak dalam menggunakan kulkas. Demikian pembelajaran hari ini, semoga sangat bermanfaat ya nak ya. Selalu semangat, selalu rajin ibadah, mengajinya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.